Salam semangat, dengan Ibu Herlinta kita akan belajar supaya pintar. Oke, materi kita kali ini kita bahas tentang matematika, yaitu operasi hitung campuran. Simak dan perhatikan baik-baik ya, supaya kamu paham bagaimana cara mengerjakan soal operasi hitung campuran. Oke, kita next. Aturan dalam mengerjakan operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada tanda kurung, dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Saya kurangi, operasi dalam tanda kurung harus didahulukan. Jadi jika kamu ketemu soal ada tanda kurungnya, maka otomatis tanda kurung yang dikerjakan duluan. Oke. Kita lihat nomor 2, syarat yang kedua. Operasi perkalian dan pembagian setingkat. Artinya, kamu harus mengerjakan perhitungan dari kiri ke kanan atau dari depan ya. Jadi anak-anak, jika ketemu soal ada tanda kali, ada tanda bagi, maka kita harus kerjakan dari depan. Ini tidak susah, dari depan mengerjakannya ya. Oke, syarat yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan itu pun setingkat. Jadi kerjanya sama seperti nomor 2, selesaikan dari depan. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, jika ada perkalian, ada pembagian, ada tanda tambah, ada tanda kurang, nah ini sudah dicampur-campur, maka kita harus mengerjakan terlebih dahulu tanda kali dengan tanda bagi. Kenapa? Karena derajat bagi dan kali lebih tinggi dari tanda kurang dan tanda tambah. Oke, supaya lebih jelasnya kita next. Nah, Ibu buat dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, jadi tanda kurung itu kedudukannya lebih tinggi. Dia raja. Jadi dia harus didahulukan. Oke, artinya kalau kita ketemu soal ada tanda kurung, maka dia yang kita dahulukan, dia duluan yang dikerjakan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tanda kali dan bagi. Kali dan bagi sederajat ya. Jadi kalau ada kali dan bagi, ngerjanya dari depan. Dia sederajat. Nah, di bawahnya itu tanda tambah dengan tanda kurang. Tambah dan kurang juga sederajat. Jadi kalau ketemu tanda tambah dan kurang, ngerjakannya juga urut dari depan. Nah, jika kamu ketemu soalnya campur, yang ketiga-tiga ini ada tanda kurung, ada kali, ada tambah, kurang atau bagi, maka ingat tingkatannya. Yang lebih tinggi kedudukannya dikerjakan terlebih dahulu. Artinya tanda kurung dahulu, kemudian tanda kali atau bagi, kemudian yang paling belakang dikerjakan adalah tambah atau kurang. Oke, supaya lebih paham dan jelas, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh nomor 1, 18 ditambah 32 dikurang 25 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita perhatikan soalnya ada tanda kurung, maka otomatis tanda kurung yang kita kerjakan terlebih dahulu sesuai syarat yang tadi. Oke, maka 18 ditambah 32 berapa? Yaitu 50. Buat hasilnya pas di bawah soalnya. Soalnya kan tadi 18 tambah 32. Kamu cari di oret-oret dapatnya 50. Tulisnya pas di bawah. 18 tambah 32 ya. Supaya rapi. Kemudian kurangnya turunkan ke bawah. 25-nya belum dikerjakan, turunkan ke bawah. Lalu sama dengan. Nah, sekarang yang kita kerjakan 50 kurang 25. Bukan yang di atas lagi ya. 50 kurang 25 yang kita kerjakan itu sama dengan 25. Oke, Jadi tulisnya berurut seperti ini, jadi rapi.
kamu tidak bingung, ibu juga ngoreksinya senang. Oke, kita next. Contoh yang kedua, 46 ditambah 29 dikurang 35 sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan tandanya. Tandanya ada tambah, ada kurang. Nah, kamu ingat kotak-kotak tadi, kedudukan tadi, tambah dan kurang itu kan sederajat. Jadi kita kerjakan urut dari depan. Artinya 46 tambah 29 dulu kita kerjakan. 46 tambah 29 berapa? 75. Kemudian kurangnya turunkan ke bawah, 35-nya turunkan ke bawah karena dia belum dikerjakan. Nah, lalu kita kerjakan 75 dikurang 35. Hasilnya 40. Oke. Supaya lebih mantap lagi, kita lihat contoh nomor 3. 6 dikali 4 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita juga harus langsung lihat tanda pada soal. Tandanya ada kali, ada bagi. Maka, kita ingat syarat tadi. Kali dan bagi itu juga sederajat. Dia ada pada kedudukan nomor 2 tadi ya. Nah, kalau dia sederajat, maka kita ngerjakannya urut dari depan. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu 6 dikali 4. Berapa 6 dikali 4? Buat hasilnya pas di bawah 6 kali 4. 24. Baginya turunkan ke bawah, 3-nya turunkan ke bawah. Sama dengan, nah sekarang yang kita kerjakan ini 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Seperti itu ya. Oke, kita perhatikan contoh soal nomor 4. 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, contoh soal nomor 4, dia sudah digabung tingkatan kedua dengan tingkatan ketiga. Ya, karena kali tadi ada tingkat nomor 2, tambah ada tingkat nomor 3. Nah, kalau seperti ini, siapa duluan dikerjakan? Oke, pasti kamu sudah tahu ya. Yang duluan dikerjakan adalah tanda kali. Jadi anak-anak tidak boleh ngerjakannya dari depan ya. Kalau ngerjakannya dari depan hasilnya salah. Jadi kita harus ikuti syaratnya. Kita kerjakan dulu tanda kali. Nah, ini dulu dikerjakan. 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? Buat hasilnya pas di bawah 2 dikali 3. Berapa? Iya, 6. 6-nya tulis pas di bawah 2 kali 3 ya. Kemudian yang depannya turunkan ke bawah. Karena 5 belum dikerjakan, turunkan ke bawah, tambahnya turunkan. Tandanya ingat ya, tambahnya turunkan. Kemudian kita kerjakan 5 ditambah 6. Berapa? 11. Oke. Nah, kita lihat contoh nomor 5. 16 dibagi 24 dikurang 24 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Oke, pada kasus nomor 2 ini tandanya yang muncul tanda kurang dengan tanda bagi. Nah, jadi siapa dulu yang dikerjakan? Yaitu tanda apa? Bagi. Ya, jangan kamu kerjakan dari depan ya, salah. Jadi kalau belum paham boleh intip-intip dulu syarat yang tadi. Nah, maka yang kita kerjakan adalah tanda bagi dulu ya. Nah, ini dulu dikerjakan 24 dibagi 8. Berapa 24 bagi 8? 3. 3-nya tulis pas di bawah soalnya. Soalnya 24 bagi 8 ya, hasilnya 3. Yang belum dikerjakan turunkan ke bawah. 16 turun, kurangnya turun. Jadi yang dikerjakan sekarang 16 dikurang 3 sama dengan 13. Oke, cukup mudah ya. Nah, kalau kamu belum paham putar 1 kali, boleh diputar 2 kali ya nak ya. Sampai kamu paham. Dan syaratnya tadi harus diingat. Oke, supaya
Supaya lebih mantap, kamu kerjakan soal latihan berikut. Oke, soal latihannya, Ibu ada punya soal 10. Kamu kerjakan di buku latihan matematika kamu, tulis yang rapi. Oke, kerjakan Bu seperti contoh ya, kerjakan seperti contoh. Jadi berurut, jadi kamu juga paham, tidak bingung. Nah, jadi yang lain juga enak melihatnya. Oke anak-anak, semoga kamu paham dan harus nilai 100 ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.